Halo teman-teman, kali ini kita akan bedah bareng intisari dari buku 30 Kultum Ramadan. Anggap aja ini ringkasan perjalanan spiritual kita selama sebulan penuh, kita akan lihat esensi dari bulan yang super berkah ini. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bahas soal gimana sih cara menyambut bulan Ramadan dengan benar. Terus kita masuk ke inti ibadahnya, panduan puasanya biar nggak salah-salah. Nah, puncaknya, kita akan bahas cara mengejar malam 1000 bulan, lalu apa tujuan sosial dan akhiratnya, dan yang paling penting, gimana caranya biar semangat ini nggak luntur setelah Ramadan selesai. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih Ramadan ini jadi bulan yang paling ditunggu-tunggu? Apa yang bikin bulan ini begitu spesial, penuh berkah, dan penuh ampunan? Coba deh kita renungkan sejenak. Di bulan ini, Allah seolah-olah menggelar karpet merah buat kita. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat, bahkan setan-setan pun dibelenggu. Ini tuh kayak undangan terbuka, kesempatan emas buat kita semua untuk kembali dan mendekat kepadanya. Nah, buku ini benar-benar menekankan kalau tujuan akhir dari semua ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa, adalah untuk mencapai satu hal, takwa. Jadi ini bukan sekedar nahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib ya, tapi ini adalah latihan spiritual intensif biar kita makin sadar akan kehadiran Allah dalam setiap detik hidup kita. Oke, setelah kita tahu kenapa Ramadan itu spesial, sekarang kita bahas gimana cara kita mengisi bulan suci ini. Kita akan lihat praktek-praktek ibadah inti yang jadi fondasi spiritual kita. Keren banget kan? Ada 2 jalur utama nih buat kita meraih ampunan di bulan Ramadan. Siangnya kita berpuasa dengan tulus, malamnya kita hidupkan dengan sholat. Dua-duanya, kalau kita lakukan karena iman dan benar-benar berharap pahala dari Allah, ganjarannya sama. Dosa-dosa kita yang lalu diampuni. Luar biasa. Soal interaksi kita dengan Al-Quran, buku ini ngejelasin ada 2 level. Level pertama, tilawah lafziyah, yaitu sekedar membacanya. Ini udah ibadah dan berpahala loh. Tapi tujuan utamanya itu ada di level kedua, tilawah hukmiyah. Kita nggak cuma baca, tapi juga berusaha paham, yakin, dan yang paling penting, mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Aturan mainnya puasa tuh gimana sih biar ibadah kita sah dan diterima? Yuk, kita bedah panduan praktisnya. Di sini kita bisa lihat betapa indahnya syariat Islam. Ada kewajiban yang jelas buat yang mampu, tapi ada juga keringanan atau dispensasi buat mereka yang punya uzur. Ada yang sifatnya sementara, kayak musafir atau wanita haid yang cukup menggantinya di hari lain. Ada juga yang permanen, seperti lansia, yang bisa diganti dengan membayar fidyah. Fleksibel dan penuh kasih sayang. Waduh, ini kutipan yang dalam banget ya. Jadi pengingat buat kita semua, jangan sampai puasa kita cuma jadi rutinitas nahan lapar dan haus doang. Esensi puasa sejati itu ya menahan semua anggota badan kita dari perbuatan dosa. Itulah yang akan membersihkan jiwa kita. Jadi, biar puasa kita sempurna, ada 2 aspek yang perlu kita perhatikan. Ada adab yang sifatnya wajib, contohnya menjaga lisan dari bohong atau gosip. Ini nggak bisa ditawar. Terus ada juga adab sunnah yang sangat dianjurkan, kayak makan sahur dan menyegerakan berbuka. Keduanya melengkapi kualitas puasa kita. Ini juga penting banget buat kita tahu nih, apa aja sih yang bisa bikin puasa kita batal dan harus diganti. Ya, tentu saja seperti makan, minum dengan sengaja, dan beberapa hal lainnya yang disebutkan di sini. Kuncinya adalah sengaja, sadar, dan tanpa paksaan. Jadi kalau lupa, ya dimaafkan. Nah, disinilah perjalanan spiritual kita makin intensif. Kalau Ramadan itu sebuah pendakian, maka 10 malam terakhir ini adalah puncaknya. Waktu paling sakral, paling penuh potensi berkah. Yap. Klimaks dari Ramadan itu adalah berburu 1 malam yang super istimewa, Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Di malam inilah takdir kita untuk 1 tahun ke depan ditentukan. Makanya di 10 malam terakhir kita dianjurkan untuk ngegaspol ibadah kita. Lebih dari 1000 bulan, coba kita hitung. Itu sama dengan sekitar 83 tahun lebih. Bayangin, ibadah semalam suntuk di Lailatul Qadar, pahalanya bisa lebih baik dari ibadah kita seumur hidup. Makanya rugi banget kalau kita sia-siakan. Dan enaknya, Nabi Muhammad udah ngasih kita contekan doa yang singkat tapi isinya dahsyat banget. Doa ini diajarkan untuk kita perbanyak di malam-malam terakhir sebagai wujud pengakuan kita bahwa kita butuh banget ampunan dari Allah yang Maha Pengampun. Oke, ibadah personal udah.
Sekarang kita perluas lagi pandangan kita. Buku ini juga ngajarin kita kalau Ramadan punya dimensi sosial lewat zakat. Dan tentunya mengingatkan kita akan tujuan akhir kita semua, akhirat. Zakat ini bukan sekedar sedekah biasa ya. Ini adalah ibadah wajib, salah satu pilar Islam. Fungsinya ada dua. Secara spiritual, ia membersihkan harta dan jiwa kita. Secara sosial, ia menjadi jaring pengaman bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang menarik di sini adalah Allah sendiri yang langsung menetapkan 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Ini memastikan kalau bantuan itu tersalurkan dengan tepat sasaran sesuai petunjuk ilahi, bukan cuma berdasarkan selera kita. Pada akhirnya hidup ini kan pilihan ya. Ada jalan menuju jannah, ada jalan menuju nar. Ciri-ciri penghuni jannah pun udah dijelaskan. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Jadi Ramadan ini momen yang pas banget buat kita memantapkan pilihan kita. Mau melangkah ke jalan yang mana? Akhirnya kita sampai di bagian penutup. Ini mungkin pertanyaan terpenting. Setelah Ramadan pergi, terus gimana? Gimana caranya biar api semangat yang udah menyala sebulan ini nggak langsung padam? Buku ini ngasih kita strategi 3 langkah yang keren banget buat menutup Ramadan. Pertama, bersihkan harta kita dengan infak. Kedua, bersihkan jiwa kita dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ketiga, kunci semua kebaikan itu dengan tekad untuk istiqomah atau konsisten di 11 bulan ke depan. Jadi, poin krusialnya adalah Ramadan itu bukan garis finish. Ramadan adalah kawah candra di muka, tempat kita latihan. Ujian sesungguhnya justru ada di hari-hari setelah Ramadan. Apakah kita jadi pribadi yang lebih baik? Itulah tolak ukur kesuksesan kita yang sebenarnya. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan dalam-dalam. Ramadan pasti akan berlalu. Nah, pertanyaannya adalah jejak apa yang ia tinggalkan dalam diri kita? Semoga jejak itu adalah jejak ketakwaan yang gak akan pernah pudar. Amin.